Lebih murah, hemat waktu dan tenaga. Bisa pesan kapan saja, di mana saja. Gak heran, selama pandemi, aktivitas belanja online meningkat sampai 60%. Tapi ada efek buruknya juga nih. Banyak belanja online, artinya banyak sampah. Pembungkus plastik, selotip, sampai kertas yang terbuang sia-sia. Nah, biar nggak kebuang percuma, sampah plastik bisa diubah jadi duit kalau dikelola dengan benar dari rumah. Cuma pakai aplikasi di smartphone, sampah jadi berkah melimpah. Kamis Daud yang dikenal sebagai artis pecinta lingkungan adalah salah satu pendiri aplikasi ini. Sampah rumah tangga yang sudah dipilah-pilah ini nantinya akan dijemput oleh Pelestari, sebutan untuk petugas yang mengambil sampah di pelanggan. Sampah yang bisa ditukar gak cuma sebatas botol plastik kemasan, saset kemasan, bahkan sampai popok bayi bisa dijual di aplikasi ini. Nih lihat Nyil, sampahnya udah banyak. Ayo Katinggo kita cari lagi yuk. Tapi emang nyari sampah ini buat apa sih Nyil? Nih selain bikin jalanan jadi lebih bersih, sampahnya bisa dijual di aplikasi loh Katinggo. Widih, untung nih. Iya Katinggo, jadi nanti sampahnya ditukar jadi koin. Nah koinnya bisa dipakai untuk jajan di kafe. Oh gitu. Aduh, kalau gitu ceritanya, mending kita cari sampah dulu yuk. Ayo Katinggo. Hasil penjualannya bukan berupa uang ya, melainkan voucher diskon. Tiap jenis sampah jumlah poinnya berbeda-beda. Setelah dihitung, konsumen berhak mendapat sejumlah poin. Poin inilah yang bisa digunakan untuk beli makanan di restoran hingga beli obat di apotik. Wah, lumayan banget kan? Daripada dibuang gitu aja, mending sampahnya ditukar jadi voucher diskon kayak gini. Sampah yang dijemput oleh Pelestari selanjutnya akan dibawa ke checkpoints. Disinilah berkarung-karung sampah dari para pelestari dikumpulkan. Di checkpoint ini, pelestari berhak mendapat uang berdasarkan sampah yang ditimbang. Penghasilannya lumayan loh, bisa sampai 3 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah selama jadi pelestari saya sebulan mendapatkan 3 juta rupiah yang asalnya dari hasil warung itu kurang dari 3 juta rupiah. Semenjak jadi pelestari saya terbantu sekali dalam menambah perekonomian keluarga saya. Gak heran, banyak ibu rumah tangga yang mencari rezeki tambahan. Seperti Ibu Siti asal Bandung ini. Jam kerjanya fleksibel. Sampah bisa diambil kapan saja. Karena baru diluncurkan pada September 2021 lalu, aplikasi ini belum mencakup seluruh Indonesia. Baru ada di Bandung, Makassar, dan Bali. Respon masyarakat di Bandung, Makassar, dan Badung Bali ternyata luar biasa tinggi. Kedepannya, aplikasi kolektor sampah ini bakal hadir di kota-kota besar di seluruh Jawa, termasuk ibu kota Jakarta. Berapa lama sampahmu terurai? Tuh Katinggo, makanya udah harus zero waste ya Katinggo ya. Tenang Nyil, aku ini dari SD udah zero waste. Nah tuh lihat Katinggo, iya ya Nyil ya. Gelas 4000 tahun, popok 450 tahun, iya Katinggo. Aduh, itu ada lagi tuh. Kantong plastik sampai 20 tahun. Itu udah seumuran Katinggo Nyil. Nah itu mah 5 tahun lalu kali Katinggo. Jangan gitu. Walaupun kayak gini kan masih muda Nyil. Ya udah Katinggo ngan ini aja yuk. Ayo Nyil. Sama ini Nyil. Nih aku masukin Unyil, lihat ya kemana ya. Salah satu penggunaan sampah plastik adalah jadi bahan baku paving block. Coba kita uji ya. Dua-duanya sama-sama paving block. Bentuknya sama, teksturnya sama, warnanya sama, beratnya hampir sama. Tapi ada bahan yang beda. Ini paving block biasa. Sampingnya disebut eco brick alias bata yang ada campuran cacahan sampah plastik rejected. Kelihatan kan ada cacahan plastik warna-warninya? Meskipun ada campuran plastiknya, paving block ini masih kuat, kokoh, gak hancur pas dijatohin.
gas mobil masih aman. Kena air juga nggak ada bagian yang terkikis. Umumnya sih EcoBrick terbuat dari botol yang diisi sampah kemasan plastik sampai penuh dan padat. Terus kalau buatnya sudah banyak bisa disusun menyerupai bata. Kenalin nih, pencetus ide memanfaatkan plastik sekali pakai jadi bahan pembuatan paving block. Saya Novi bersama Ovi dan seluruh tim Rebrix berhasil mengolah sampah plastik yang tidak bernilai dan paling banyak di TPA ini menjadi satu produk bangunan yang berkualitas. Mikroplastik banyak ditemukan di sekitar pantai Indonesia. Asalnya dari sampah seperti kantong kresek dan bungkus saset. Butuh 100 sampai 500 tahun terurai. Alasan itu yang bikin Kanovi dan partnernya berinisiatif mengubah sampah plastik rejected jadi bahan bangunan. Daripada mencemari lingkungan, mending dikumpulin di sini. Kantong plastik alias kresek, bubble wrap, dan plastik multilayer. Sampah plastik kayak gini sulit didaur ulang. Pemanfaatan jadi bahan bangunan gini meminimalkan sampah plastik dibakar atau ditimbun jadi sampah yang menggunung. Oke, pertama kali kita ngumpulin sampah yang jenis ini nih dari rumah pribadi. Karena sebenarnya sampah jenis multilayer ini atau single use plastic adalah sampah yang tidak dikumpulkan oleh, bisa dibilang oleh siapapun ya. Tapi berkembangnya kita memerlukan lebih banyak bahan. Akhirnya kita mengajak Warmindo sekitar rumah kita, saya dan Ovi, dan kami ingat persis ada sekitar 7 Warmindo yang ikut berpartisipasi ngumpulin single use plastiknya atau plastik sekali pakai ya. Dan akhirnya dari situ kita bergerak maju. Berkembangnya produksi membuat kita membutuhkan sampah plastik yang cukup banyak nih. Dari cari sampah sendiri, akhirnya banyak masyarakat yang mengirimkan secara mandiri ke drop point. Bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan 4 drop point yang ada di 16 kota. Dalam sehari, kapasitas produksinya 100 meter persegi. Kalau di total, berhasil mengubah 88.000 sampah plastik, lebih bermanfaat. Cacahan plastik dicampur dengan pasir dan semen. Langsung cetak sesuai bentuk dan ukuran yang diperlukan. Diamkan sampai kering. Rendam di dalam air. Jemur sampai kering. Paving block siap dipakai. Keamanan dan kualitas terjamin oke. Paving block buatannya sudah lolos serangkaian tes. Bersertifikat SNI, cek. Lolos uji pembakaran, cek. Untuk mendapatkan produk berkualitas, Kanovi bersama partner melakukan riset 1,5 tahun dari tahun 2018. Puluhan kali mencoba, berkali-kali gagal, sampai akhirnya menemukan formula yang tepat. Teknik kita untuk mengurangi sampah mikroplastik adalah kita membuat 2 layer. Layer yang pertama itu adalah layer yang sangat kuat. Sedangkan 3/4-nya ini adalah terdapat campuran sampah plastik multilayer gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena sebenarnya paving block itu kan produk yang dibuat untuk bersentuhan langsung dengan mobil, dengan manusia, dengan cuaca gitu ya. Jadi bagian atasnya itu harus dibuat kuat. Gitu. Selain paving block, Kanovi juga mengembangkan produk lain. Ada roster dan hollow block. Buat roster ventilasi, 30%-nya terbuat dari sampah plastik rejected. Buat bangunan rumah juga bisa. Like this one, rumah yang terbuat dari 1.800 buah hollow block. Asalnya dari 340 kg sampah plastik tidak bermanfaat. Rumah jangan cuma hasilin sampah aja, tapi bangun rumah dari sampah juga dong. Mana ya sampahnya ya? Kok nggak ada sampah sih? Katanya nyari sangka buat apa sih katanya? Ini loh Nyil mau buat paving block. Oh mau nyayangin yang di likutan tadi ya? Tahu aja sih Nyil. Tapi tahu nggak katanya? Ada loh negara yang mengilegalkan plastik. Oh taruh. Oh di Kenya ya Nyil ya? Betul 100 gat katanya. Nah di Kenya itu kalau ketahuan memproduksi, menjual atau memakai plastik bisa dipenjara 4 tahun atau denda $40.000 katanya. Waduh banyak banget ini ya. Tapi di Indonesia di supermarket juga udah kan Nyil? Iya udah nggak pakai plastik lagi katanya. Tapi katanya nyari sangka di hutan gini nggak takut ah?
Mana takut katenggo, di sini di hutan mah nggak takut. Sama hewan-hewan gitu, nggak takut Nyil. Aduh, ini apaan sih, ini ada kayu. Katenggo, itu ada lego loh. Kalau di rumah ada banyak botol plastik bekas, jangan dibuang gitu aja ya. Selain mendatangkan uang dan bisa ditukar jadi voucher diskon, botol plastik juga bisa banget didaur ulang jadi apa aja. Apalagi kalau ada banyak kayak gini. Bisa dibikin jadi sapu loh. Caranya juga gampang kok. Botol-botol plastik berukuran 1,5 liter ini kita potong bagian bawahnya. Lalu gunting seluruh bagian sisanya dengan jarak 1 cm hingga berumbai-rumbai seperti ini. Ulangi lagi pada botol lainnya. Buang bagian atasnya. Terus masukkan botol hingga bertumpuk seperti ini. Ikat bagian tengahnya dengan karet gelang. Untuk gagang sapunya bisa menggunakan pipa. Diameter pipanya harus menyesuaikan dengan lubang botolnya ya, biar pas ukurannya. Tada, sapunya sudah jadi deh. Nah, gimana? Mudah kan? Bisa banget dipraktekin di rumah.